Kembali lagi di Jepri WS kawan-kawan. Ini mobil CRV ya, terasa limbung. Jadi kayak mobil itu goyang kalau dipakai di kecepatan 60 juga dia seperti begini nih. Apalagi di kecepatan 80 sampai 100 ya. Nah, di sini kan saya menemukan penyebab mobilnya yang jadi limbung itu ya. Limbung itu tergolong kategori mobil goyang ya, nggak stabil. Nah, penyebabnya sebenarnya limbung itu banyak. Ada dari kaki-kaki seperti terot, long terot yang udah goyang, terus link stabilizer juga, sama rekstir juga ya. Tetapi yang paling mendasar di sini adalah suspensi ya. Ini suspensi Honda CR-V, dimana suspensinya kayaknya dari baru, belum pernah ganti. Kenapa dibilang suspensi penyebab limbung? Itu karena dia tidak mampu menahan getaran. Kan bobot mobil itu kan berat ya. Jadi kalau dia nggak bisa nahan getaran atau meredam getaran, jadi kan si mobil itu kan kayak naik perahu ya, gini-gini ya, kerasa. Apalagi pada saat kita mulai nambah kecepatan, ditambah lagi si manuver mobil itu kan pasti liar, dia seperti ini nih. Nah, kalau kita jalan seperti ini aja, dia jalan biasa lurus, dia seperti ini nih. Ditambah lagi kalau kita bermanuver, wah, dia pasti udah mau oleng tuh rasanya. Oleh karena itu, kenapa saya sasarannya di suspensi? Karena ini paling utama penyebab mobil itu menjadi limbung, karena terlalu empuk. Kalau dia mengeras, itu seperti naik kuda, tapi kalau dia sudah melemah, itu sudah pasti limbung ya. Nah, jadi suspensi ini kan pendukung paling utama pada saat mobil mau bermanuver, ditambah juga pendukung utama kenyamanan. Nah, bila mana suspensi ini sudah mulai kena usia, rata-rata usianya suspensi ini kalau seawet-awetnya paling 5 tahun sampai 7 tahun ya, tergantung penggunanya. Dia menggunakannya ekstrim di jalan jelek ya, atau menjaga kenyamanan kaki-kakinya atau keawetan kaki-kakinya dengan pelan-pelan melintasi jalan jelek. Nah, di sini saya akan contohkan kepada teman-teman ciri-ciri suspensi yang sudah mulai lemah ya. Oke, ini kita ambil satu sampel. Ini adalah suspensi yang sudah bekas, punyanya Honda CR-V ya. Nah, ini Honda, dia masih originalnya. So ini kan sudah bocor, plus kalau dia ditekan seperti ini ambles nih, dan baliknya cepat. Nah, bukan saya tarik ya, suspensi yang mau ditarik, kalau yang normal mau ditarik seperti apa pun nggak akan ambles. Nah, ini dia semakin berulang kali ditekan semakin mengeras. Nah, dan baliknya juga sangat cepat. Oke, saya coba balik ya, seperti ini ya. Kita tekan, dia tuh lembek ya. Lembek banget tuh, baliknya cepat juga tuh, ambles. Nah,
ambles dia ya. Tuh. Mana ada suspensi bisa dibeginiin. Tuh. Nah, ketika mobil Anda terasa limbung, inilah dia penyebabnya seperti ini. Nah, tuh. Kenapa mobil jadi limbung, goyang, terus kita kayak terasa mual ya. Cepat pusing di dalam mobil. Intinya mah nggak nyaman lah ya. Ya. Ini kan tuh. Nah, seperti ini. Tuh. Ini sudah ambles banget. Ini sama sekali udah nggak ada. Oh, lihat tuh dasnya ini udah habis nih karena ada bocor tadi. Seperti ini tuh. Dan dia juga pasti bunyi berisik ya tuh. Jadi kalau jangan tertipu dengan kondisinya yang masih mulus ya. Kadang kan kalau mau menentukan suspensi ini kan boleh dibilang susah-susah gampang kalau pada saat terpasang ya. Tetapi dari kondisi terpasang juga, pada saat bodi mobil diayun, digoyang, dia akan terasa goyang banget itu mobil pasti ya. Oke. Nah, sekarang coba kita bandingin sama yang kondisinya masih baru. Nah, ini kan baru ya, punyanya KYBI, harganya 1 juta kurang satunya, 980 ribuan. Nah, sekarang boleh kita coba. Kalau yang baru, dia ditekan juga lambat ya, lama, penuh tenaga juga ya. Oke, dan kembalinya dia juga smooth. Nah, seperti itu. Ini kondisi baru, normal ya. Kalaupun Anda mau mencoba suspensi Anda, walaupun dia bekas, mungkin mobil sudah berusia 4-5 tahun dan Anda penasaran pengen coba, buka. Kalau dia kondisinya masih seperti ini, berarti itu artinya masih bagus ya. Ini saya tekan, saya lepas. Nah, dia baliknya smooth ya, dia nggak seperti yang tadi itu. Nah, jadi untuk penyakit mobil yang suka limbung ini ya, nggak perlu ragu-ragu lagi, serang aja tuh daerah suspensinya, cek tuh. Ini yang depan, belum yang belakang. Nah, yang paling fatal kalau suspensinya sudah begini adalah bagian belakang. Kalau bagian belakang sudah seperti ini nih, udah ambles seperti ini ya tuh. Nah, tuh lebih baik segera ganti deh. Tapi kalau bisa dua-duanya, karena jangan bermain-main dengan suspensi. Mohon maaf aja karena banyaknya kecelakaan sekarang itu keadaan suspensi tidak memadai, mobil dihajar di kecepatan tinggi, jadinya ya mobil tidak mampu menahan goncangan ataupun getaran yang liar ya, manuver liar, sehingga mohon maaf aja bisa terguling, bisa jadi juga melintir ya. Jadi seperti ini. Nah, itu ini sudah, padahal ini kalau ngelihat sekilas masih mulus ya, tapi jangan tertipu dengan mulusnya ya. Oke, saya menggantikannya dengan yang aftermarket merek KYBI, tapi standarnya bukan original, karena originalnya mahal. Satunya tuh bisa sampai 1,5 juta sampai 1.800.000-an original Showa. Dan saya juga takut kalau memang itu bukan original Showa ya, karena sekarang banyak tiruannya, jadi persis. Tapi karena kita tidak bisa membedakannya, ya lebih baik cari yang rekomendasi aja ya. Ini sebenarnya penyebabnya kenapa ini suspensi bisa seperti ini ya, karena juga mobil jarang dicuci ya, salah satunya mungkin ya seperti ini. Mungkin saya karena bersihin ya. Dan stoppernya juga sudah, si karet bootnya juga sudah
pecah, rusak. Nah, ketika karet boot ini pecah, jadi dia tidak terlindungi sisi hidrolik suspensinya ini. Jadi debu, lumpur, air hujan masuk ya, jadi merusak sealnya ini. Jadi itulah makanya kita fungsinya sering harus nyuci kolong mobil ya. Ini karet boot yang udah rusak, pelindung debunya. Ini sudah kita belikan yang baru ya. Udah suspensi baru, karet boot baru, stopper baru, dan support juga baru ya. Memang ini tidak ada kendala sama supportnya, tapi sekalian aja, mumpung kita bongkar, sekalian kita ganti saja ya. Tetapi ini juga sudah mulai miring ya, sebagian. Jadi itu kawan-kawan ya, semoga bermanfaat. Kenapa mobilnya terasa limbung ya, seperti itu. Tidak jauh ya, tidak lain ya, suspensi. Kita mau nyalakan bawaan mobil mungkin nggak bisa, karena bawaan mobil itu dia itu barunya itu pasti rada keras. Kenapa mobil dari pabrikan baru pasti rata-rata terasa keras ya, karena dia biar jangan limbung ya. Jadi itulah yang paling utama penyebab mobilnya menjadi limbung. Jadi lebih baik pastikan kalau kita tidak bisa ngecek sendiri, bawa ke bengkel yang mumpuni supaya dicek kaki-kakinya, khususnya si shock breaker ini. Karena amit-amitnya ya, ini kalau kondisi kecepatan 60 sampai 80 atau 100 pada saat kondisi suspensinya seperti ini kalau kecelakaan 60% penyebabnya pasti kebanyakan dari sini nih, kalau pada saat di tol ya atau di kecepatan ya. Nah, memang kecelakaan kita tidak bisa menghindari, tetapi kebanyakan juga karena kondisi kaki-kaki mobil ya. Dan paling terparahnya ketika pecah ban ya, amit-amit ya, pecah ban atau menabrak lubang atau menghindari lubang, ini bisa mengakibatkan mobil kita oleng ya, tidak terkendali. Jadi untuk itu saya sarankan kepada teman-teman, kawan-kawan, kalau memang mobilnya sudah mulai terasa limbung dan ngayun-ngayun, nah serang aja di sini. Ini saya pakai punyanya si Honda CR-V yang standar. All-new CR-V 2007 on ya. Ini garansinya sebulan dari tokonya katanya. Saya lihat juga di toko online harganya hanya beda-beda 30.000, jadi saya beli saja di toko yang sudah terpercaya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen dan subscribe di channel saya. Semoga apa yang saya jelaskan kepada kawan-kawan bisa untuk memberi tambahan informasi yang penting sekilas tentang kaki-kaki mobil. Terima kasih.